Dalam perjalanan mengawal Neon, kita juga diperlihatkan kemampuan yang menjadi kunci kesuksesan ayahnya dalam menjalankan bisnis. Daljo meminta kepada Neon atas perintah ayahnya untuk meramalkan beberapa nasib teman pengusahanya yang akan terjadi di acara pelelangan di Yoknew City. Yosh, そうと決まればさっさと終わらしちゃおう。Kemampuan Neon bernama penulisan malaikat, di mana ia membiarkan tangannya dikendalikan oleh sesosok makhluk aneh menuliskan setiap ramalan yang akan terjadi kepada orang tersebut. Ayah Neon sangat menyayangi Neon dan selalu khawatir padanya. Namun tentu saja kasih sayangnya itu berhubungan dengan kemampuannya yang menjadi kunci dari kesuksesan bisnisnya. Di sisi lain, kelompok Genri Ryodan yang tersisa sedang berjalan santuy menuju markas mereka. Di antaranya yaitu Nobunaga, Phaeton, Franklin, dan Machi si gadis penjahit. Di sana mereka sedang membicarakan Hisoka yang merupakan seorang anggota baru dalam kelompok Genri Ryodan. Mereka juga mempertanyakan tujuan bos dalam misi yang akan mereka jalankan. Dan singkatnya, ke-13 anggota Genri Ryodan pun sudah berkumpul. Sang ketua atau bos yang bernama Chrollo Lucifer mengatakan bahwa mereka akan mencuri barang lelang dalam acara besar di pelelangan di Yoknew City. Tidak tanggung-tanggung, Chrollo memerintahkan anggotanya untuk mencuri semua barang lelangan dan membunuh siapa saja yang menghalangi misi mereka. 怖いのか、ウボギ。俺が許す。邪魔する奴は一人残らずな。嬉しいんだよ。嬉しくてたまんねえ。Ufogin si maniak bertarung merasa senang mendengar perintah tersebut. Kembali kepada Kurapika dan yang lainnya, Daljo mengatakan kepada seluruh pengawal baru bahwa tugas mereka adalah memenangkan beberapa barang dalam acara pelelangan tersebut. Uang tidaklah menjadi masalah. Barang itu adalah mumi utuh Putri Korko, tisu magic yang digunakan aktor terkenal Remars, dan juga mata merah dari suku Kurta. Daljo kemudian memperingatkan bahwa dalam acara pelelangan tersebut akan ada penyerangan dari kelompok tertentu. Hal itu berdasarkan dengan ramalan dari Neon yang menuliskan nasib dari teman ayahnya yang akan berada dalam bahaya tepat ketika mereka menghadiri acara pelelangan. Dan para pengawal diprioritaskan untuk menjaga Neon sebaik mungkin. Kurapika percaya bahwa ancaman tersebut berasal dari Genri Ryodan. Tepat di tanggal 1 September, Gon dan Killua pergi ke pasar Yoknew City untuk membeli handphone. Ketika sedang milih-milih, Leoryo datang menghampiri mereka dan pada saat itulah mereka kembali bertemu setelah 6 bulan. Singkatnya, Gon sudah membeli HP yang ia butuhkan. Mereka bertiga kemudian berbincang di suatu tempat. Gon mengatakan tujuannya berada di Yoknew City untuk mencari uang supaya bisa membeli game Grid Island. Namun karena uang yang dibutuhkan sangatlah banyak, mereka pun kemudian memikirkan cara untuk mencari sabetan uang yang lain. Di sisi lain, si anak mama Miluki tidak mampu membuat salinan game Grid Island hanya dengan memanfaatkan memory cardnya saja. Ia pun memutuskan untuk keluar rumah menjalankan misi pembunuhan agar menambah 2 kali lipat dari jumlah tersebut untuk bisa memenangkan pelelangan game Grid Island di Yoknew City. Dan untuk yang pertama kali dalam 10 tahun, ia akan keluar dari rumah. Sementara itu di tempat Kurapika bekerja sebagai seorang pengawal, Daljo membagi tugas kepada mereka untuk ketertiban dan juga pengawalan terhadap Neon pada saat acara pelelangan berlangsung. Mereka tidak diizinkan untuk baku hantam karena keamanan sudah diserahkan kepada pihak mafia di seluruh dunia. Jika terciduk membuat kerusuhan, maka para kelompok besar dunia akan memusuhi mereka. Dan misi pun dimulai. Kembali kepada Gon, Leoryo, dan Killua yang sedang berusaha mengumpulkan uang dengan cara melelangkan barang kecil-kecilan. Siapa saja yang bisa mengalahkan Gon dalam adu panco,
maka ia akan mendapatkan permata berharga 3 juta rupiah. Untuk biaya pendaftaran panconya sendiri hanya seharga 10.000 rupiah. Killua sendiri tidak yakin akan bisa mendapatkan uang sebanyak 8 miliar hanya dengan usaha sepele seperti itu. Karena Gon butuh menang sebanyak 800.000 kali untuk mencapai uang 8 miliar. Hingga di penantang berikutnya, seorang wanita yang ternyata merupakan salah satu anggota geng Ryodan bernama Shijuku ikut bermain di sana. Gon, Killua, dan Leroy sendiri masih belum mengetahui siapa Shijuku sebenarnya. Namun dalam adu panco tersebut, Gon hampir dibuat kalah melawannya. Pada akhirnya, Shijuku yang tidak bisa mengalahkan Gon kembali fokus terhadap misi yang akan ia lakukan. Ternyata geng Ryodan sudah bersiap melancarkan aksinya dengan membagi menjadi beberapa kelompok yang masing-masing akan melakukan misi mereka dalam pencurian barang lelangan. Sementara sang ketua, Hisoka, dan yang lainnya masih belum bergerak menunggu waktu pelelangan dimulai. Di dalam sebuah gedung besar, pelelangan akan segera dimulai. Ribuan tamu sudah hadir dan siap berpartisipasi dalam acara tersebut. Namun ada yang aneh, MC yang membuka acara tidak lain adalah Phaeton dan juga Franklin dari geng Ryodan, yang artinya mereka sudah berhasil menyusup untuk membantai semua orang yang ada di dalam gedung tersebut. Dalam sekejap para tamu pun musnah. Pada modar seperti seekor semut yang habis diinjak, mereka mati terbantai begitu saja. Bahkan beberapa pengawal dari Daljo juga tewas dalam insiden tersebut. Setelah melakukan pembantaian, Shijuku dengan kemampuannya kemudian membersihkan mereka semua. Sementara itu kelompok mafia yang sudah mengetahui kerusuhan tersebut kemudian bergegas memperketat pengamanan dan mengecek barang lelangan. Namun barang tersebut sudah kosong di ruang penyimpanan. Barang lelangan itu ternyata bukan dicuri oleh kelompok geng Ryodan, melainkan oleh pihak lain yang sudah mengetahui rencana penyerangan mereka. Ufogin yang sedang berkomunikasi dengan Chrollo kemudian menjelaskan bahwa acara pelelangan tersebut diadakan oleh ketua komunitas mafia terbesar di seluruh dunia. Mereka memimpin setiap wilayah di 10 bagian dunia dan mereka disebut sebagai 10 bangsawan. Dalam acara tersebut, mereka berkumpul untuk mendiskusikan bisnis dan hal penting lainnya. Untuk menjaga keamanan, mereka juga memiliki sebuah pasukan yang bernama Squad Inju. Inju terdiri dari beberapa petarung terparah di dunia. Ufogin sangat merasa yakin bahwa barang pelelangan yang hilang sudah diamankan oleh salah satu Inju dengan sebutan burung hantu. Ia menggunakan kemampuan nennya yang bisa membungkus apa saja dengan kantung yang dimilikinya. Chrollo kemudian memberikan perintah bebas kepada Ufogin untuk membantai para mafia tersebut termasuk Inju. Dan yang terpenting adalah mendapatkan barang lelangan yang diamankan. Tak lama kemudian, para mafia kroco bersenjata mulai berdatangan mengepung kelompok geng Ryodan. Namun mereka akan diatasi oleh Ufogin seorang diri. Dimulai dengan seorang mafia sojago yang langsung dibuat seperti ayam geprek oleh Ufogin. Ia kemudian membantai mereka semua dengan sangat mudahnya.
Bahkan tembakan sniper pun terasa menggelitik baginya. Setelah para mafia Kroco Kloter 1 terbantai habis, para mafia Kroco Kloter kedua pun tiba di sana dengan senjata super bazooka-nya. Senjata tersebut bisa menghapuskan sebuah tank hanya dengan sekali serang. Namun bagi Ufogin, disamakan dengan sebuah tank kecil adalah suatu penghinaan. Terlihat jelas bahwa senjata biasa tidak akan mempan kepadanya. Mereka yang mulai panik pun kembali dibantai oleh Ufogin dalam sekejap. Sementara itu, Kurapika dan para pengawal lain ternyata sudah tiba di tempat pembantaian tersebut. Mereka menyaksikan pertempuran satu versus sekebon itu dari jarak yang cukup jauh. Hingga tak lama kemudian datang seekor cacing yang merayap dari dalam tanah. Ternyata itu adalah Inju yang dikirim oleh komunitas mafia untuk membereskan Gendry Ryodan. Tidak hanya Inju cacing, anjing rabies, lintah dan juga Inju landak tiba di sana untuk melakukan tugasnya. Tepat setelah Ufogin membantai para mafia hingga musnah tak tersisa, keempat Inju langsung memberikan sambutan kepadanya. Dimulai dengan Inju cacing tiba-tiba muncul dari belakang dan langsung memberikan salam olahraga kepadanya. Namun itu sama sekali tidak mempan dan Ufogin langsung membalasnya. Tidak cukup dengan serangan tersebut, si Inju cacing kemudian menarik lengan Ufogin ke dalam tanah. Ia berniat mengubur setengah badannya untuk menghentikan pergerakannya. Namun sang Master Kyoka ini kemudian mengeluarkan salah satu kemampuannya, yaitu Big Bang Impact. Pukulan tersebut membuat dampak kerusakan yang besar, dan si cacing menerima serangan tersebut dengan jarak yang sangat dekat. Bisa dipastikan hidupnya tidak akan lama lagi. Ketiga Inju yang tersisa dibuat panik seketika. Namun pada saat itulah, mereka langsung menyerang Ufogin dengan sebuah teknik combo. 死ぬのはてめえだよ。バカ野郎が。だが死ねえ。すごいパンチだが体まで届かなけりゃ意味ないな。Salam olahraga diawali oleh landak yang menjadi penghambat untuk Ufogin dengan memanfaatkan duri pada tubuhnya. Dilanjutkan oleh anjing rabies yang menyerang dengan menggigit setiap bagian tubuh Ufogin. Setelah itu si lintah yang menempel pada tubuh Ufogin memberikan parasit langsung ke dalam organ tubuhnya itu akan membuat Ufogin digerogoti secara perlahan dan menghambat kekuatannya. Namun seketika si lintah tewas oleh gigitan Ufogin yang tidak terduga. Setelah itu Ufogin menarik nafasnya memanfaatkan batu kerikil yang ditembakkan dari mulutnya untuk membunuh si anjing rabies. Tiga Inju pun berhasil dibantai seorang diri oleh Ufogin. Dan yang tersisa hanyalah si landak. Karena tidak bisa dipukul atau diserang dengan kontak fisik, Ufogin memiliki cara tersendiri untuk menghancurkannya, yaitu dengan menggunakan teriakan yang sangat kuat, dan itu berhasil membunuh si landak seketika. Melihat para Inju yang terbantai habis, Kurapika yang merasa geram setelah melihat tato laba-laba pada punggung Ufogin langsung menghampiri untuk menangkapnya. Namun aksinya dihentikan oleh Daljo dan juga Senritsu yang kemudian menenangkan Kurapika dengan kemampuannya.
礼を言う。頭は冷えた。Menyangka Kurapika akan menghentikan aksinya begitu saja, nyatanya tidak seperti itu. Meskipun hati Kurapika sudah tenang, namun ia akan tetap menangkap Ufoukin pada saat itu juga. Karena itu adalah tujuan utamanya berada di sana. Dan tepat ketika para anggota Genryudan lain akan mengevakuasi Ufoukin yang cedera karena lintah, Kurapika langsung mengeluarkan rantainya menangkap Ufoukin tanpa menunjukkan diri. Dengan cepat Machi menancapkan in atau kemampuan nen miliknya supaya bisa melacak keberadaan Ufoukin. Dan sebelum Kurapika menyadari hal itu dengan Gyo, mereka pun akan segera berangkat untuk menyelamatkan salah satu anggotanya tersebut. Sementara itu, si Inju cacing dalam kondisi sekaratnya menelpon para Inju lain yang tersisa untuk mengeluarkan seluruh kekuatan mereka untuk menangkap Genryudan. 残り全員でかからねえと全員